Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini alhamdulillah kita semua masih dapat merasakan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita semua agar kita istiqomah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang sangat sempurna. Sebagai panutan kita tidak lain tidak bukan nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang dimaksud dengan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi limardatillah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berat maupun ringan, lalu meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Itu semua kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia-manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan yaitu berbagai macam pintu-pintu keberkahan, baik yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi.
Walhasil ketakwaan yang kita amalkan mengantarkan agar kita mendapatkan derajat manusia yang mulia di sisi Allah, dan begitu pula mampu membuka pintu keberkahannya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita mendengar, mungkin melihat secara langsung baik melalui media maupun melalui televisi dan lain sebagainya, bagaimana saat ini kita melihat satu peristiwa yang sangat memilukan di negeri yang mayoritas umat Islam, di negeri yang penduduknya 200 juta lebih umat Islam, tapi masih terjadi pengolok-olokan terhadap ulama, penganiayaan terhadap ulama. Bahkan belum lama ini, beberapa hari yang lalu, ada seorang mubaligh, ada seorang dai ditusuk di atas mimbar pada saat sedang menyampaikan dakwah. Bahkan ada imam masjid dibacok hingga tewas, ibadallah. Apakah hal ini akan terus terjadi di negeri yang mayoritas berpenduduk umat Islam? Perlu difahami, setelah secara jasad Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita lihat lagi, maka perjuangannya dilanjutkan oleh para sahabat, lalu kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, lalu kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, lalu dilanjutkan oleh para ulama salafus solihin, lalu sampai saat ini dilanjutkan oleh para ulama yang ada di tengah-tengah kita. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan para nabi, khususnya nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan yaitu para ulama. Kita bisa memahami isi Al-Quran dari ulama, kita bisa memahami isi hadis, kitab-kitab hadis dari ulama, kita bisa memahami tentang ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak, itu pun dari ulama. Nah, oleh karenanya ibadallah, para ulama ini adalah orang-orang pilihan. Para ulama ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yaitu derajat yang sangat mulia, derajat yang sangat tinggi kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ulama ini adalah orang-orang pilihan. Ulama ini enggak sembarangan, ibadallah. Secara jasad, secara fisik mungkin sama dengan orang kebanyakan. Mereka punya tangan, mereka punya badan, mereka punya kaki. Secara fisik sama. Tapi secara nilai, secara kualitas, bahwa para ulama ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersedih ketika mendengar ada berita ulama dianiaya. Kita wajib prihatin ketika mendengar ada ulama sampai dibunuh di dalam berdakwah. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa hal ini terjadi? Tidak lain tidak bukan ibadallah, di akhir-akhir ini telah terjadi framing terhadap Islam yang sangat luar biasa. Apa yang dimaksud dengan framing? Yaitu berita negatif yang dikonotasikan terhadap Islam. Bagaimana ada pihak-pihak yang mengkampanyekan tentang cadar. Dianggap cadar ini
sesuatu yang sangat mengerikan. Sampai ada seorang qori'ah mau membaca ayat Al-Quran diminta untuk membuka cadarnya. Begitu bencinya, begitu antinya dengan cadar. Padahal itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia buat para akhwat kita, menutup aurat. Mengapa cadar dipermasalahkan? Tapi wanita-wanita yang membuka aurat kalian biarkan. Begitu pula bagaimana saat ini para ulama, para dai, para kiai yang mungkin berseberangan dalam urusan politik, lalu kemudian di framing menjadi ulama radikal. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kadrun, yang akhir puncaknya adalah ada sertifikasi ulama. Ibadallah, ulama disertifikat. Bukankah ulama itu pasti mengajak kebaikan? Bukankah ulama itu pasti mengajak keimanan dan ketakwaan? Bukankah ulama itu pasti mengajak kebenaran? Karena tadi saya katakan ulama itu manusia pilihan. Siapa itu ulama yang sesungguhnya? Mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang semangat ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak pernah menjual ayat-ayat Allah. Ulama yang benar, ulama yang istiqomah, ulama yang luar biasa itu adalah ulama yang tidak menjadi pengjilat penguasa zalim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut, hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, tidak lain tidak bukan yaitu mereka ulama. Akhirnya ulama saat ini dicurigai. Padahal negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, salah satunya adalah pengorbanan para ulama. Kenapa saat ini kok ulama dicurigai? Ulama mau disertifikasi. Andai kata kita sepakat dengan istilah sertifikasi, harusnya bukan cuma ulama saja yang disertifikasi. Bukan hanya mubalik saja yang harus sertifikasi. Bukan hanya dai saja yang disertifikasi. Dan kita perlu tahu apa isi sertifikasi itu. Kalau sertifikasinya isinya siap untuk menjaga kedaulatan NKRI, kita setuju. Menjaga Pancasila dari rongrongan komunisme, kita setuju. Menjaga kebinekaan Indonesia, kita setuju. Kalau itu isinya untuk menjaga NKRI, menjaga dasar negara, dari Pancasila tidak menjadi Trisila, tidak menjadi Ekasila, kita setuju. Bahkan seperti itu bukan hanya kiai saja, seperti itu bukan dai saja, bukan mubalik saja. Kalau mau seluruhnya kita disertifikasi, presidennya sertifikasi. Apakah betul presiden kita ini cinta dengan NKRI? Apakah betul presiden ini betul-betul menjaga dasar negara itu Pancasila? Apa betul Indonesia, presiden kita ini membela daripada bangsanya, daripada bangsa asing? Kalau itu isinya, mari bareng-bareng kita sertifikasi. Itu presidennya, DPR-nya, polisinya, tentaranya, kiainya. Buktikan kalau memang kita cinta dengan NKRI, kita siap menjaga dasar negara Pancasila, ibadallah. Tapi apa yang terjadi saat ini? Lagi-lagi kiai, lagi-lagi ustadz, lagi-lagi mubalik yang dicurigai. Mohon maaf, apa ada kiai yang berkorupsi? Apa ada kiai yang korupsi APBN? Apa ada mubalik yang merampok duit negara? Apa ada kiai yang ambil uang BUMN? Kenapa yang harus disertifikasi para kiai, para ulama? Harusnya para pejabat yang korupsi. Makanya saya sedih ibadallah yang menjadi korban para ulama. Saya tidak mendoakan. Alangkah baiknya yang kalau punya keberanian itu jangan kiai yang ditusuk, koruptor yang ditusuk. Pejabat-pejabat yang rampok duit rakyat yang harus diperlakukan seperti itu. Jangan ulama. Mau lembut, mau keras, mau kasar, yang namanya ulama tuh ujungnya sama, mengajak kebenaran.
Perbedaan di dalam menyampaikan dakwah itu biasa. Sahabat Nabi aja ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Itu biasa. Begitu pula para ulama, ada yang lembut, ada yang kasar mungkin, ada yang keras mungkin, ada yang tegas mungkin. Itu biasa. Yang penting substansi ulama itu siapa? Yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah. Sungguh pun ceramahnya lembut, kalau ngawur ya nggak benar. Tapi kalau ceramahnya keras, ceramahnya kasar misalkan, tapi mengajak kebenaran, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ulama. Mereka-mereka itu adalah pelanjut daripada perjuangan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya di akhir khutbah yang singkat ini, ibadallah, jaga para ulama kita, jaga imam masjid kita, jaga para tokoh kita. Hati-hati. Saat ini mungkin saya tidak pernah mengalami era tahun 65, tapi saya mendengar kisah dari orang tua saya, dari para sesepuh-sesepuh saya, bahwa dulu di tahun-tahun itu, tahun 48, tahun 65, banyak sekali pembunuhan para kiai, para ustadz, para imam masjid. Apakah ini akan terulang? Apakah saat ini akan terulang? Apakah hayalan, ilusi? Jaga para ulama kita. Mohon maaf ibadallah, kalau lurah hari ini mati, itu besok sudah ada gantinya. Sekda DKI Jakarta, kita doakan mudah-mudahan beliau ahli surga. Beliau wafat, besok sudah ada yang ganti lagi. RT juga begitu, RW juga begitu. Bahkan kalau kita bicara jabatan, belum pilpres 2 tahunnya itu sudah ada yang siap-siap mau jadi calon presiden. 2 tahun sebelum selesai masa presiden itu sudah siap-siap ada yang mau nyalonin. Tapi yang namanya kiai, ulama, ini ulama ya, yang betul-betul dia yufaqihu fiddin, yang paham tentang ilmu agama, hari ini beliau wafat, belum tentu besok pagi ada penggantinya. Bahkan 10-20 tahun yang kualitasnya seperti beliau belum tentu bisa kita dapatkan kembali. Betapa sulitnya mencari pengganti ulama. Lalu kalau ulama dibunuhin, kalau ulama dibacokin, ulama dianiaya, kalau sampai wafat, atau dia tidak wafat tapi trauma, akhirnya tidak mau dakwah, tidak mau mengajar, karena manusia dia punya rasa takut. Saudara, siapa yang rugi? Umat Islam yang rugi. Maka dari itu waspada. Saat ini para pemuda khususnya, jagalah para ulama kalian. Seperti dulu ada seekor anjing yang akhirnya dimasukkan surga oleh Allah, diabadikan dalam surat Al-Kahfi, namanya Kitmir. Itu menjaga Ashabul Kahfi, menjaga 7 pemuda, yang 7 pemuda ini tidak lain tidak bukan adalah ulama yang sedang berjuang lalu kemudian dikejar-kejar oleh pemimpin yang dolim. Walaupun kita tidak punya ilmu, walaupun kita nol ilmunya, walaupun kita orang-orang biasa saja, tapi kalau kita siap menjaga ulama, kita siap mengawal para ulama, menjaga keselamatan para ulama, insya Allah akan sama mulianya dengan para ulama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka-mereka yang ingin menganiaya, mendolimi, bahkan yang ingin membunuh para ulama, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah tidak memberikan hidayahnya kepada mereka, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fitan wal amrad wat ta'un ma la yakshifu ghairuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.